Nah ini jutaan jamaah banjiri Malang di Haul Akbar. Ya, keajaiban hujan berkah mengiringi kepulangan. Jadi ini klaim dari satu media lain ya. Di situ sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan screenshotnya, ada media. Kemudian ada media lagi yang menyebut adalah ribuan jamaah memadati Haul Akbar di Akbar Al-Imamain Malang 2025. Doa dan zikir menggema. Jadi ini yang menjadi sebuah data publik yang valid, yang akurat itu yang mana? Klaim 1.200.000 atau klaim yang ribuan. Jadi ini lokasi yang digunakan sudah sesuai dengan denah lokasi yang ada di Dinas Perhubungan dan dari panitia ya. Lokasi ini gitu ya. Nah, kita kan hitung berapa jumlahnya. Hanya 4.553 peserta orangnya. Karena kita lihat di sini masih longgar. Tuh, masih longgar banget tuh nih. Tuh, tidak ada kepadatan yang bisa dihitung secara padat. Kemudian di sini apalagi? Ya, ini sangat longgar sekali nih. Ya, tidak bisa dinilai ini sebuah lokasi yang padat dan sesak. Nah, di sini ketemu angka hanya 4.553 peserta saja. 5.000 nggak sampai, hanya menggunakan 9.107 meter persegi untuk luas areanya. Karena densitas 0,50 orang per meter itu dengan kondisi begini. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan memberikan sebuah analisis terkait data peserta Haul Malang 2025, di mana di situ nampaknya pemberitaan yang luar biasa dan ada perbedaan jumlah klaim yang diliput oleh media. Nah, tema kita pada episode kali ini adalah glorifikasi massa, ilusi jumlah, dan manipulasi persepsi publik. Kita tidak membahas terkait acara, kita tidak membahas terkait personnya atau kelompoknya yang membesar-besarkan sebuah berita di media dengan klaim itu 1.200.000 peserta. Itu yang diklaim oleh media. Nah ini jutaan jamaah banjiri Malang di Haul Akbar. Ya, keajaiban hujan berkah mengiringi kepulangan. Jadi ini klaim dari satu media lain ya. Di situ sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan screenshotnya, ada media. Kemudian ada media lagi yang menyebut adalah ribuan jamaah memadati Haul Akbar di Akbar Al-Imamain Malang 2025. Doa dan zikir menggema. Jadi ini yang menjadi sebuah data publik yang valid, yang akurat itu yang mana? Klaim 1.200.000 atau klaim yang ribuan. Nah, kita akan melihat dulu klaim yang 1.200.000. Ternyata di situ ada informasi tambahan bahwasanya haul itu dihadiri oleh rombongan bus itu sebanyak 48.000 bus ya dari seluruh luar kota Malang itu memadati area yang ada di haul ya. Nah, ketika kita bicara klaim ya, ini saya akan jelaskan lebih dikit bagaimana memasuki sebuah ruang kesadaran publik. Dan saya ingin mulai pelan-pelan. Kita tidak sedang menyerang siapapun ya. Ini kita pastikan dulu, tidak menyerang suatu kelompok,
tidak membahas kelompok, tidak membahas personal, tidak membahas latar belakang haul malang ataupun seterusnya. Kita juga tidak sedang meremehkan bagaimana kegiatan yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, yang ingin kita bicarakan hari ini adalah cara publik diarahkan untuk percaya pada sesuatu hal yang besar, padahal ruang dan datanya itu berkata lain. Nah, di zaman sekarang yang paling mudah dibesarkan ini kan bukan sebuah kebenaran, tapi angka, dan angka-angka itulah yang paling sering juga dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Biasanya dalam hal jumlah massa, itu acara apapun gitu ya. Nah, bagaimana pola umumnya? Mengapa angka yang diglorifikasikan dengan jumlah massa yang banyak, ya, itu selalu dibuat hal yang membuat publik itu merasa takjub, merasa hebat, membuat publik itu merasa luar biasa, itu pasti acara sukses dan seterusnya. Nah, namun coba kita sedikit jujur dengan diri kita sendiri. Setiap kali ada acara-acara besar, terutama yang membawa simbol religius, ini biasanya kelompok Ba'alawi. Kelompok Ba'alawi ini adalah kelompok yang acara-acara terus selalu membawa simbol ya. Dan apa yang pertama kali muncul di media? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita, bagaimana komunikasi publik itu dibangun. Biasanya tulisannya adalah ratusan ribu jamaah memadati, ya kan? Kemudian kibin-kibin itu pasti mengawali kalimat dengan kata lautan manusia, tumpah ruah di acara haul, dan seterusnya. Kemudian jutaan umat hadir. Nah, kata jutaan itu yang sesuai dengan apa yang ada di pemberitaan di media yang pertama. Itu pola-pola itu bisa kita pelajari teman-teman. Kibin-kibin ini selalu mempolakan dengan kata jutaan, lautan manusia, dan keberkahan. Ya. Nah, narasi itu tidak pernah dimulai dari sebuah pengukuran sebuah ruang, tapi dari kebutuhan simbolik. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis polanya? Massa adalah legitimasi. Besar yaitu benar. Ramai berarti suci. Sepi berarti gagal. Cuma 4 kita bisa menganalisis secara pola. Nah, ini bukan soal agama, ini soal psikologi massa. Dan kita akan membahas itu, ya. Nah, terkait pemberitaan, terkait video, terkait visual, ya. Kita bicara visual, ilusi visual, ya. Bagaimana kamera, sudut, dan framing yang biasa dilakukan ketika kita men-shoot acara sebuah haul ataupun acara majelis-majelis habaib yang selalu diliput oleh TV ataupun selalu diliput oleh channel yang berafiliasi dengan para habaib. Nah, kita sekarang bicara tentang teknis. Satu kamera dari sudut yang rendah, zoom yang panjang, di tengah kerumunan, itu sudah cukup menciptakan sebuah ilusi jutaan. Jadi ini bagaimana teknik dalam membuat sebuah frame ataupun sudut kamera. Ya. Nah, fakta visualnya, kamera tidak pernah menunjukkan batas lokasi. Kamera tidak ada shoot udara yang menyeluruh. Tidak ada denah resmi kapasitas. Yang ditampilkan adalah sebuah emosi, bukan ruang. Ini artinya ilustrasi atau secara visual itu kita bisa menggambarkan bagaimana kamera itu bekerja. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam metodologi yang saya gunakan dalam kita akan mengriset, akan menganalisa sebenarnya yang hadir itu 1.200.000 peserta atau hanya ribuan. Yang benar adalah media yang pertama atau media yang kedua. Media pertama itu mengklaim 1.200.000 peserta dengan 48.000 bus rombongan yang diparkir di area haul, dengan media yang lain lagi yang hanya menyebut ribuan. Nah, kita akan memberikan sebuah metodologi terlebih dahulu supaya kita bisa memahami satu sisi gitu ya. Nah,
Metodologi yang digunakan itu saya pakai menggunakan 3 metode verifikasi independen. Yang pertama itu adalah growth density analysis. Bagaimana kita melihat terkait tentang kepadatan kelonggaran seorang demi orang kepadatan di dalam satu ruangan. Kemudian metode kedua adalah parking and bus capacity analysis. Kita akan melihat benar nggak 48.000 bus rombongan diklaim ada dan hadir di Haul Malang. Ini yang yang akan kita bedah. Kemudian metode ketiga, cross check data operasional publik, data BPTD Jatim, ya, bagaimana dan berapa jumlah bus AKAP dan AKDP di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan kita akan meriset bagaimana itu 3 metode itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah data. Kemudian kita akan menggunakan beberapa denah lokasi yang sesuai dengan Dinas Perhubungan. Kemudian kedua itu menggunakan denah lokasi yang sudah ditandai oleh panitia kemungkinan ya. Saya dapatkan dari website gitu ya. Jadi ada jamaah pria, jamaah perempuan, kemudian tidak boleh diparkir, ada tempat jualannya, ada tempat parkiran dan ada jalan umum gitu ya. Dan kita akan melihat seberapa luas area yang digunakan untuk untuk kegiatan acara haul di Malang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita melihat sebuah data, kemudian validasinya seperti apa. Nah, kita menggunakan map checking, yaitu alat standar global. Ya, mapchecking.com ini itu bukan alat abal-abal atau bukan tools yang abal-abal. Tools mapchecking.com ini dipakai oleh jurnalis investigatif, kemudian peneliti kerumunan, kemudian event organizer yang besar, kemudian aparat keamanan juga sering menggunakan tools mapchecking.com ini, gitu ya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Menghitung luas area real meter persegi melalui peta satelit. Kemudian mengalihkan dengan densitas manusia orang per meter persegi. Kemudian menghasilkan estimasi maksimal populasi fisik. Nah, ini metode yang sama dipakai untuk demo politik yang besar, kemudian haji dan umroh, kemudian konser dan event olahraga dunia. Artinya ini bukan tafsir, ini adalah hitungan ruang. Jadi secara ilmiah itu kita bisa memprediksikan secara akurat ketika kita ada acara yang besar dan padat, itu berapa sih luas area yang dipakai dan berapa densitas dari setiap orang per orangnya. Kemudian ketemu dengan jumlah peserta yang menghadiri acara itu. Nah, kita langsung saja ke teknisnya. Kita akan coba pindah ke satelit, langsung ke satelit. Dan acaranya kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan adanya Haul Akbar dan Harlah. Ini dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Jadi yang warna merah ini adalah lokasi acara, ya. Drop zone, ya. Drop zone ini, ya, itu warna biru di sini. Jadi parkirnya itu ada di area ini, yang P, dan P, parking ya. Ini parkir. Kemudian yang kedua, ini adalah data dari panitia sepertinya. Nah, ini jamaah laki-laki ternyata ada di warna biru. Ini jamaah laki-laki. Ya. Kemudian jamaah perempuan tuh ini. Ya. Kemudian ini saya ambil dari sumber referensi Nabawi TV yang meliput acara Haul Malang 2025. Nah, ini pertigaannya ya, yang tadi dibilang Ramayana, ini Ramayana disesuaikan di sini. Nah ini, ya ini Ramayana.
Jadi ini pertigaannya tadi ya. Kemudian yang ini dari atas ya. Nah, ini kita adalah sumbernya ini. Oke, berdasarkan data dari yang Dinas Perhubungan, kemudian sumber data primernya dari Denah Panitia. Oke, kita ketik ya, Ponpes Darul Hadis Malang. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian kita akan coba hitung di jalan apa nih? Zainul Arifin. Oke. Dari sini berarti ya. Jalan-jalan Arifin. Oh, dari sini. Masuk ke Jalan Gatot Subroto. Oke. Oke, Jalan Gatot Subroto. Oke, sini ya. Ini posisinya kita mulai. Itu dari sini. Oke, ke sini. Kita pakai semua. Sampai sini. Sampai sini. Oke, sini dulu ya. Kita akan pakai. Oke, ini dipakai kali ini. Kemudian Aris Munandar. Aris Munandar ini Jalan Zainul Arifin. Oke, sampai sini. Ini sampai sini. Oke. Oh ya, saya lupa. Ini densitasnya saya hitung dulu ya. 0,50 orang per meter persegi ya. Karena apa? Karena longgarnya sangat luar biasa longgar teman-teman. Oke. Ini sampai mana ya? Sampai Jalan Haji Agus Salim perempatan. Perempatan Agus Salim. Oke, sampai sini berarti ya. Oke, sekarang kita pindah ke jalan apa namanya tadi, jalan yang lain ya. Oke, sampai lurus lagi. Oke, lurus ya, lurus ya, lurus sampai ke sini. Oke, sampai ke sini. Kemudian belok ya. Kita lihat belok sampai mana nih? Oh, sampai sini doang ya. Sampai tuh pertigaan ini Tugu dan sini pertigaan lagi. Oke. Kita tambahkan berarti sampai sini pertigaan ini berarti ya, ini pertigaan ya. Segitiga ini ya. Nah, sampai sini ya. Oke, ini belok ke sini. Belok ya. Sampai sini berarti ya. Oke. Batas ini ya. Sampai sini. Jadi ini lokasi yang digunakan sudah sesuai dengan denah lokasi yang ada di Dinas Perhubungan dan dari panitia ya. Lokasi ini gitu ya. Nah, kita kan hitung berapa jumlahnya. Hanya 4.553 peserta orangnya. Karena kita lihat di sini masih longgar. Tuh, masih longgar banget nih. Tuh, tidak ada kepadatan yang bisa dihitung secara padat. Kemudian di sini apalagi? Ya, ini sangat longgar sekali nih. Ya, tidak bisa dinilai ini sebuah lokasi yang padat dan sesak. Di sini ketemu angka hanya 4.553 peserta saja. 5.000 nggak sampai, hanya menggunakan 9.107 meter persegi untuk luas areanya. Karena
densitas 0,50 orang per meter, itu dengan kondisi begini. Ya, dengan kondisi begini. Kalau misalnya kita padatkan lagi 0,75, ya 6.830. Kalau misalkan 1 meter orang per meter persegi itu nggak nyampe 10.000. Dipadatin lagi. Mau berapa? Ini merah ya. Ada indikasi warna merah di petanya tadi. Semakin ke sana itu semakin merah. Semakin crowded, mustahil. Anggaplah ini maksimal ya. 5 orang per meter persegi. Dengan kondisi lowong seperti ini. Jadi kalau klaim 1,2 juta, ini saja sudah kayak begini. Karena apa? Ini akan lebih maksimal ke sana ketika area yang dihitung itu mencakup atau sesuai dengan okupansi dari 1,2 juta jiwa. Jadi mustahil. Kalau kita kecilkan dikit densitasnya, nah, yang realistis, yang sesuai dengan kondisi yang ada di sini, ya dengan densitasnya 0,5 orang per meter persegi. Ini hijau. Hijau itu tidak sesak, bisa jalan, ada orang jualan dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau kita mengklaim mengklaim 1,2 juta jiwa itu sangat sungguh mustahil gitu loh. Tidak ada yang mengatakan secara ilmiah ketika kita bicara pakai teknik yang dipakai oleh jurnalis investigatif, ya mustahil di angka seperti itu. Nah, ketika data masuk menggunakan map checking dan hitungan ruang, dan ini dilakukan dengan sangat sederhana, kita ukur ruangnya bukan pakai perasaan, bukan pakai klaim panitia, tapi pakai map checking atau tools atau alat yang dipakai jurnalis dan peneliti internasional. Nah, sekarang kalau misalkan mau dibantah, itu bantah metodologinya, bukan bantah datanya. Kenapa sampel data itu tadi sesuai dengan ruang kapasitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan panitia, kemudian sumber referensi dari drone ataupun dari liputan acara dari atas ya, itu juga memperlihatkan sebuah densitas yang tidak begitu crowded, bukan nggak begitu crowded ya, tapi sangat tidak crowded, sangat longgar, sangat luang, bahkan ada area-area kosong yang bisa digunakan santai gitu ya. Nah, penjelasan naturalnya adalah area gambar di peta kita jelas. Kemudian densitasnya itu ketentukan 0,5 orang per meter. Ini adalah kategori aman dan realistis sesuai dengan gambarnya. Hasilnya ya tadi 4.500 berapa tadi? 4.553 orang. Ini yang kita lihat dari data satelit. Ya, artinya bukan klaim. Nah, sekarang saya coba tanya yang sederhana kepada Anda semuanya. Kalau ada yang mau mengklaim puluhan ribu, jutaan, ratusan ribu katakanlah, mereka ini berdiri di mana? Coba, sedangkan mereka bisa duduk, bisa gelar tikar, ya kan? Kaki diselonjorin, dan seterusnya. Nah, kenapa data selalu kalah oleh narasi? Karena data tidak membangkitkan emosi. Tapi narasi jutaan umat itu membangkitkan rasa takut, kagum, dan tunduk. Wow, hebat, ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan symbolic power. Ini yang disebut dengan manufaktur consent. Ini yang disebut dengan authority by crowd. Bukan kebetulan. Dan ini adalah sebuah strategi komunikasi kekuasaan. Nah, ketika ada acara haul, habib, dan politik yang jumlahnya begitu fantastis lah diberitakan gitu ya. Dan kalau kita bicara hanya haul, itu kan sebuah tradisi teman-teman ya. Tapi ketika haul dijadikan sebuah alat ukur kekuatan politik dan legitimasi nasab, disitulah masalah yang muncul. Pola-pola berulang ini apa? Haul-haul yang dibesarkan.
ya, hal menggunakan nama kota, angka yang dilebihkan, media mengutip tanpa verifikasi, kemudian publik percaya dan kritik dibungkam. Nah, lihat masanya gitu loh. Ini bukan lagi seolah spiritualitas, tapi industri apa? Industri hegemoni, industri legitimasi gitu loh. Nah, ketika diskoneksikan dengan realitas, berita di berita besar, namun kecil di ruang. Nah, yang paling berbahaya itu bukan kebohongan besar, tapi kebohongan yang diulang-ulang sampai dianggap normal. Tiap tahun diulang, tiap haul diulang, ya. Setahun ada berapa kali haul diulang terus dengan jumlah massa yang besar, ya. Nah, contoh misalkan komen-komen dari kibin-kibin ini pokoknya rame lah. Ukimat lihat ini kejang-kejang dan seterusnya gitu loh. Pokoknya besar, masa bohong sih gitu. Padahal ruang tidak bisa diajak untuk berbohong. Jadi kalau kibin-kibin ini kalau mau membantah yang apa yang saya sampaikan, bukan bantah datanya. Data pun jelas. Dari foto sebagai sampel, sumber referensi jelas menunjukkan tidak ada kerumunan yang terasa padat. Satu. Yang kedua, data denah dari Dinas Perhubungan. Lokasinya mana aja, sudah jelas. Kemudian panitia juga sudah memberikan batasan mana jamaah laki-laki, mana jamaah perempuan. Berarti ruangnya sudah jelas. Ini data tidak bisa dibohongi, datanya ada. Gitu loh. Nah, sumber referensinya pun ada. Nah, yang dibantah ini adalah metodologinya. Mungkin densitasnya atau metodologi yang saya pakai atau dan seterusnya. Dan dampak jangka panjangnya ini merusak nalar umat. Kalau ini dibiarkan, ya apa akibatnya gitu loh. Umat terbiasa percaya klaim. Data dianggap musuh, kemudian kritik dianggap fitnah, rasionalitas mati, agama jadi alat tekanan, dan ketika nalar mati, yang tersisa hanya sebuah loyalitas buta. Nah, terus bagaimana kita melihat klaim rombongan bus ya, yang diklaim itu sebanyak 48.000 ya. Nah ini ya, kedatangan jamaah terpantau sangat masif dengan tercatat sekitar 48.000 unit bus memasuki kota Malang. Belum termasuk kendaraan pribadi maupun moda transportasi. Waduh. Seberapa crowded berarti acara yang di Malang ya? Berarti itu tumpah riuh tumpah riuh orang di situ. Oke, kita kan analisa ya. Di sini saya melihat sebuah realitas dari BPTD ya, Provinsi Jawa Timur ya. Dan ini datanya. Menurut pemeriksaan RAM cek yang dilakukan oleh BPTD kelas 2 Jawa Timur pada awal 2025 lalu, total angkutan yang diperiksa itu 10.892 unit bus. Rinciannya ada 6.181 bus antar kota antar provinsi, AKAP ya, dan 4.082 bus antar kota dalam provinsi, AKDP. Kemudian ada 611 bus pariwisata ya, dan 18 unit lainnya. Data ini merupakan jumlah unit angkutan yang diperiksa di berbagai pool atau terminal dan secara umum mencerminkan skala armada bus di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur dengan berbagai macam kota, kabupaten, kecamatan ya, itu hanya punya armada bus sebanyak 10.892 unit. Dan itu tidak sampai dengan 15.000 bus gitu ya, yang yang beredar di seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, sekarang bagaimana logikanya di dalam acara Haul Malang ini ada 48.000 bus rombongan, belum termasuk
kendaraan pribadi atau kendaraan-kendaraan lainnya gitu ya. Nah, artinya Jawa Timur saja ya, se-Jawa Timur saja itu mempunyai bus akap, bus AKDP ya, itu tidak sampai 15.000 ya. Itu hanya 10.800 sekian bus gitu ya. Dan bagaimana logikanya kalau bus itu ada di dalam acara haul di Malang 2025? Itu mustahil sekali. Mustahil sekali. Kalau kita hitung lah ya, hitung jumlah bus ya, kita hitung bus itu kalau misalkan panjangnya itu kan bisa kita hitung lah ya, bisa kita hitung, standarnya lah 12 meter panjangnya. Kemudian lebar ataupun jarak aman untuk bermanuver ya 4 meter lah ya. Nah, total kebutuhan itu minimal 48 meter persegi per bus ya. Ini per bus. 48 meter persegi per bus. Nah, ini standar sangat optimis ya, tanpa sebuah parkir yang mewah. Nah, ketika kita membaca denah parkiran ya, artinya yang kuning-kuning ini parkir ya, yang kuning-kuning ini parkir. Nah, berarti kalau satu bus itu butuh 48 meter persegi untuk bisa parkir. Ya, untuk bisa parkir. Dan dari denah yang saya sampaikan ke teman-teman, pola parkirnya adalah bukan satu lahan besar. Parkir tersebar di banyak luas jalan, oke? Dominannya badan jalan, kantong parkir kecil, zona drop off, parkir sementara, itu nggak ada. Ya, lapangan luas ratusan hektar itu di situ nggak ada. Kenapa? Kalau misalkan 48.000 bus kali ya dengan 48 meter persegi itu per bus, estimasinya lah ya, ini panjang jalan, kantong parkir gitu ya, itu butuh 60.000 sampai 60.000 sampai 90.000 meter persegi total area parkir bus. Coba bayangin ya. Bayangin kalau kondisi ini ada, real, bener gitu ya. Karena ada tenda, ada pedagang, kendaraan pribadi, penyempitan jalan, ya. Maka jumlah 48 bus itu mustahil. Gitu loh. Berarti kalau 48.000 bus yang hadir di Haul Malang, artinya 4 sampai 5 kali seluruh bus yang aktif di Jawa Timur. Butuhnya berapa parkir? 230 hektar parkir. Tapi di dalam denah ini teman-teman yang dikasih oleh panitia gak ada seluas 230 hektar itu gak ada di denah. Secara ilmiah ini gugur total. Gitu ya. Kalau mau realistis dengan angka 4.553 peserta tadi yang saya sampaikan, dengan misalkan satu bus itu isinya 40 lah ya, nggak usah banyak-banyak sampai 50-60, 40 aja ya. 40 berarti 4.553 dibagi 40, berarti hanya 113 bus, ratusan. Ya 113 bus, tidak sampai 48.000 loh. Sekarang kalau 48.000 pesertanya saja itu nggak nyampe 5.000 kok. Kita hitung logika aja teman-teman ya. Kita hitung logika saja, kita nggak usah pakai data lah ya. Kalau memang benar itu di angka 1,2 juta 48.000 bus ya. 48.000 bus dikali 40 ya, 40 orang per bus, berarti harusnya ada 1.920.000 orang. Kok nggak sinkron dengan klaim 1.200.000? Dari sini sudah terbantahkan, close ya. Kalau mau hitung-hitungan gitu ya, berapa tadi? 48.000 dibagi 40 ya, itu harusnya pesertanya bukan 1,2 juta.
tapi 1.920.000. Ya, ini mustahil. Dari klaim bus dengan klaim jumlah peserta, hasilnya dibagi itu sudah nggak linear, sudah nggak sinkron. Berarti gugur klaimnya. Kita akan bahas, kita akan detailkan, ya kan? Mau seperti apa ya silahkan. Karena kita bicara adalah bicara data, bukan bicara perasaan atau apa gitu ya. Kita bicara data saja. Kalau misalkan datanya mengatakan mustahil, ya mau dibilang apa gitu loh. Lawang datanya nggak nyampe sampai 1,2 juta orang. Ruang parkirnya saja tidak mencapai 230 hektar. Gambar itu tidak merepresentasikan dengan jumlah bus yang diklaim 48.000 gitu loh. Jadi ini yang membuat kita harus paham gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan soal membenci siapapun ya. Justru ini soal menyelamatkan makna. Keimanan tidak diukur dari jumlah orang yang berdiri di lapangan. Ya kalau mau haul ya haul silahkan gitu, gak masalah. Acara majelis habaib ya silahkan dengan tidak mengurangi unsur tradisi ataupun unsur religiusnya. Tapi ya jangan diklaim lah hanya untuk mengglorifikasikan kelompok habaib ini. Kalau acara habaib itu pasti jumlahnya jutaan ya. Nah, mulai hari ini setiap kali teman-teman dengar klaim yang besar, hitung. Sudah tahu caranya, saya sudah kasih tutorialnya, silahkan praktekkan, silahkan dibantah. Dan boleh ditanya satu hal saja, kalau misalkan betul itu jutaan yang hadir, satu pertanyaan, ruangannya di mana? Karena sebuah iman tidak butuh dibohongi dan kebenaran tidak takut pada suatu pengukuran. Demikian dari saya. Terima kasih.